atau meteorologi umum ya. Udah pernah belum? Habis ya. Siapa yang ngajar? Oh, Pak Aris. Jadi ini hanya mengulang ya. Jadi Rossby ini tidak hanya ada di bumi, juga ada di planet-planet lain. Yang penting dia ada, planet tersebut mempunyai atmosfer ya, mempunyai atmosfer. Karena dia dikenal sebagai gelombang planet, jenis inersia secara alami daripada fluida dan cairan yang berputar ya. Jadi kalau ada fluida diputar ya, fluida atau air misalkan, kalian taruh di atas bola ya, pasti tentu akan muncul sebuah gelombang. Nah, itu salah satu gelombang Rossby ya. Memang mereka amati dalam ocean dan lautan karena rotasi bumi ya, jadi karena benda bumi itu berputar. Jadi kalau kita memutar bola sama aja sebenarnya. Jadi gelombang Rossby di atmosfer adalah dalam skala global ya, dalam bola dunia atau global tadi adalah seperti likur-likuran dalam angin lintang tinggi ya. Jadi daerah-daerah lintang tinggi yang memiliki pengaruh besar terhadap cuaca. Jadi dia mempengaruhi cuaca di daerah lintang tinggi. Nah, ini gelombang ini berhubungan dengan sistem tekanan dan aliran jet ya. Jadi jet stream atau aliran jet tadi memang terjadi karena massa udara ya. Mari kita bahas massa udara dingin dengan massa udara panas saling bersinggungan, maka muncul jet stream. Jadi gelombang Rossby atmosfer dihasilkan dari konservasi vortisitas potensial. Jadi nanti istilah ini bisa kalian baca di matematika maupun di fisika. Konservasi vortisitas potensial dan dipengaruhi oleh gaya Coriolis ya, dan gradien tekanan. Bahwa selalu aktivitas cuaca itu adalah karena pemanasan, beda suhu berarti beda tekanan. Nah, dan bumi berputar. Nah, itu yang menjadikan aktivitas cuaca muncul. Nah, jadi rotasi tersebut menyebabkan aliran angin berbelok ke kanan. Jadi dalam skala besar jet stream ini ya, aliran angin berbelok ke kanan saat bergerak di belahan bumi utara dan ke kiri ke belahan bumi selatan. Jadi beda-beda alirannya karena rotasi bumi ya kan, baik di BBU maupun BPS. Misalnya aliran angin yang bergerak dari ekuator menuju kutub utara. Ada juga ya aliran angin, karena kemarin kita tahu massa udara tropikal, maritim tropikal misalkan, bergerak dari ekuator menuju kutub utara, itu akan menyimpang ke arah timur ya. Aliran ini bergerak ke arah ekuator itu menyimpang ke arah, kalau di aliran yang bergerak ke arah ekuator dari utara akan menyimpang ke arah barat. Nah, penyimpangan ini disebabkan oleh gaya Coriolis dan konservasi vortisitas potensial yang mengarah pada perubahan vortisitas relatif. Nah, hal ini memang berhubungan dengan hukum kekalahan momentum di dalam fisika maupun mekanika ya. Di atmosfer semua planet termasuk bumi harus disebabkan oleh variasi efek Coriolis dan gas lintang. Jadi munculnya gas lintang ini karena tentu besaran daripada gravitasi bumi ya. Nah, untuk mengidentifikasi gelombang Rossby terrestrial sebagai kecepatan fase. Jadi kalau namanya gelombang itu ada kecepatan fasenya, terus ada yang dengan puncak gelombang karena dia merambat kan. Nah, selalu memiliki komponen arah barat. Namun arah barat itu anginnya ya. Nah, namun kumpulan gelombang atau wave group tadi, wave group Rossby yang terkumpul mungkin akan bergerak ke salah satu arah dengan apa yang dikenal sebagai kelompok kecepatan. Jadi setelah dia bisa mengidentifikasi gelombang itu mengalir, nah gelombang-gelombang tersebut ada juga yang mengarah pada tempat tertentu ya. Jadi secara umum gelombang yang lebih pendek memiliki kecepatan kelompok arah timur dan gelombang yang panjang memiliki kecepatan kelompok arah barat. Ya, jadi kita membayangkan di dalam sebuah bola dunia ya, dari dunia arah hambatan daripada Rossby itu seperti itu ya. Nah, ini kita lihat. Jadi kalau bola dunia ini ya, ini ada massa udara panas, ini massa udara dingin, dan ini batasnya muncul jet stream awalnya. Jadi secara normal seperti ini ya.
Karena ada korelasi tentu boundary-nya, batas-batasnya tidak bisa membentuk seperti gelombang ya, tapi kenyataannya tidak seperti ini. Nah, ketika massa udara dinginnya lebih dominan, dia ada yang menusuk ke arah massa udara panas ya sini. Atau massa udara panasnya lebih kuat di sini, dia menusuk. Ya, ini membentuk gelombang. Nah, tadi ketika terus berproses bisa juga menjadikan ada yang semacam menusuk atau mengalir ke bawah ya, sehingga ini akan muncul pusat tekanan rendah dan pusat tekanan tinggi ya. Jadi proses terakhir ini memunculkan daerah siklon dan antisiklon ya. Nah, itulah yang penting di meteorologi ya, daerah pusat tekanan tinggi, pusat tekanan rendah yang kemudian akan mempengaruhi cuaca-cuaca yang ada di sekitar situ. Ada istilah barotropik ya, juga di metodinamis atau metotropis ya, dan baroklinik ya. Jadi ketika tadi Rossby itu menjalar secara horizontal, padahal di atmosfer itu kita tahu lapisannya secara vertikal ya, secara vertikal kan, antara lapisan permukaan 1000 milibar, 900 terus sampai 8,5, 700 dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Rossby itu strukturnya secara vertikal ya, atau yang disebut barotropik tadi. Gelombang barotropik yang bervariasi secara vertikal dan memiliki kecepatan hambat tercepat. Mode gelombang baroklinik di sisi lain bervariasi secara vertikal, hanya barokliniknya ya. Mereka juga lebih lambat dengan kecepatan hanya beberapa sentimeter per detik atau kurang. Jadi kita tahu ya, pada alam ini atau di langit ini semua proses yang secara vertikal itu tidak akan sama ya, seperti misalkan di STMKG, di atas sistem BMKG dengan di atas Jakarta itu tidak sama ya kan. Lapisan 900 milibar mungkin di STMKG 2000 kaki, mungkin di Soekarno-Hatta atau di Jakarta 2500 kaki. Nah, itu yang membuat kayak tadi secara global semua gelombang itu demikian juga. Kalian bisa melihat kan proses bahwa di semua tempat bisa terlihat secara vertikal tidak sama. Itu kenyataannya kita lihat bahwa awan yang terjadi di atas Palembang dengan di atas Lampung beda-beda kan, karena ada konveksi atau ya yang berbeda atau secara vertikal tidak sama tadi. Sebagian besar penelitian gelombang Rossby dilakukan di atmosfer bumi ya. Jadi karena biasanya 4 grup ya gelombang jatuh berskala besar kelihatan kalau dianalisis. Nanti kita lihat gambarnya. Karena apa? Ketika api itu menjadi sangat jelas bagaimana massa udara atau massa udara hangat mendominasi boundary tadi ya, masing-masing menjadi siklon dan antisiklon tadi yang disebutkan ya. Atau menjadi pusat tekanan tinggi dan pusat tekanan rendah. Sehingga akan ketahuan kalau pusat tekanan tinggi berarti cuacanya cerah. Tapi pusat tekanan rendah mungkin akan terjadi perawanan, mungkin hujan dan sebagainya. Munculnya gelombang Rossby sebagian menjelaskan mengapa tepi benua timur di belahan bumi utara atau di sekitar Amerika Serikat bagian timur dan Kanada timur lebih dingin daripada Eropa Barat pada garis lintang yang sama. Ya betul tadi ya, pada garis lintang yang sama tidak tentu sama ya, apalagi seperti di belahan bumi utara ya, antara Eropa dan Amerika tidak sama karena posisi massa udara yang tersedia di polar tadi berbeda masing-masing. Polar yang menusuk di Eropa sama polar yang interferensi di Kanada atau Amerika Serikat Timur. Jadi tidak hanya gelombang Rossby yang mendesak dari subtropis ke tropis ya, tapi ada juga ya gelombang atmosfer yang merambat ke arah kutub ya. Nah, contohnya ketika bahwa kita tahu kemarin massa udara tropis yang maritim tropis yang sangat besar itu ada di Samudra Pasifik bagian tengah ya, atau daerah yang menimbulkan biasanya mengindikasikan El Nino dan La Nina. Nah, ketika mereka di sana
Pasifik Tengah itu aktif, maka massa udara panasnya mampu mendesak ke arah kutub, ya, migrasi ya. Konveksi di dalam udara panas ke troposfer meningkat dan pada permukaan laut yang sangat hangat di daerah tropis seperti selama peristiwa El Nino. Jadi menurut pada titik atas ya, di atas, jadi di bawah konvergen, di atas divergen, dan divergen itu yang merambat ke arah subtropis. Nah, gaya tropis ini menghasilkan gelombang Rossby di atmosfer yang memiliki migrasi ke kutub dan ke timur. Gelombang Rossby yang merambat ke kutub menjelaskan banyak hubungan statik yang diamati antara iklim lintang tengah dan iklim lintang rendah dan lintang tinggi. Jadi ketika sampai merambat ke kutub itu bahwa iklim atau cuaca yang dibentuk itu bisa dikatakan ada hubungannya, ya, banyak hubungannya. Nah, salah satu fenomena gelombang Rossby adalah menyebar itu bagian paling ambigu dan jadi pola-pola udara atau pola-pola cuaca di Amerika Utara kalau ada Rossby sangat kelihatan. Nah, Rossby ini muncul pada saat musim dingin ya, sekitar Januari Februari ya dominannya, di mana pada saat itu massa udara dingin akibat musim dingin ya, muncullah energi udara dingin ini menusuk ke arah panas, sehingga mungkin terjadi kalau dia membentuk low pressure bisa jadi ada hujan salju, ya kan, badai salju dan sebagainya. Karena dia sifatnya kemarin ada yang dingin kering, ada yang dingin basah ya, sifat daripada massa udara kutub. Nah, belum lama, mungkin 10 tahun yang lalu, dengan model membuktikan tentang mekanisme tadi, di bumi selatan terbukti ya bahwa gelombang Rossby di Pasifik ya, karena Pasifik itu dianggap tadi sebagai kolam raksasa, meningkatkan suhu tropis tengah hingga pemanasan wilayah mendesak ke arah selatan ya, dan juga ke arah utara. Nah, sehingga di sini wilayah-wilayah yang tadinya musim dingin, pada musim dingin dan musim semi, daerah tersebut jadi hangat ya. Itu bukti bahwa proses adveksi dan peningkatan suhu mampu mengubah variabilitas cuaca atau iklim di tempat lain atau di kutub. Bisa mulai paham belum? Bayangannya? Sudah terbayang belum? Belum? Si Rossby ini belum terbayang. Izin bertanya, Pak. Hah? Gimana ada, Pak? Kalau untuk di daerah sekitar Katulistiwa sendiri, gelombang Rossby apakah berpengaruh juga atau enggak? Soalnya yang dicontohin yang di daerah kutub. Jadi Rossby itu kan tadi muncul pada saat musim dingin ya kan. Musim dingin itu terjadi bulan utara, contohnya itu terjadi pada bulan DJF kan. DJF ya, Dava. Nah, DJF itu Indonesia lagi mengalami musim hujan. Aktivitas Rossby ini ketika sangat meningkat, maka dia akan mampu menggerakkan massa udara dingin untuk mendorong ya massa udara di bawahnya, sehingga Indonesia mendapatkan surakan dingin ya, pernah mendengar surakan dingin atau cold set, sehingga puncak musim hujan di Indonesia bertambah curah hujannya, atau mungkin menjadikan beberapa peristiwa seperti Borneo Vortex di Kalimantan ya. Itu peningkatannya terjadi karena memang aktivitas Rossby yang meningkat di utara. Jadi tidak Rossby itu tidak melintas di tropis ya. Tidak. Rossby itu hanya, nanti kita lihat gambar, Rossby itu hanya ada di utara atau selatan. Ya, tetapi energinya yang menjalar, energinya menjalar. Nanti kita lanjut ya. Nah, di sini jadi kita tahu bahwa atmosfer barotropik memang atau tergantung kepada tekanan ya. Tekanan tentunya yang bermula dari suhu kan. Nah, kalau memang dia sempat konstan dan kepadatannya konstan, memang bisa disebut barotropik. Nah, permukaan sebaik itu menjadi permukaan isotermal, ya kan?
Maka ketika permukaannya tekan, maka isotermal yang hampir sama ya, sehingga angin geostropiknya tidak bervariasi dengan kedalaman. Oleh itu gerakan masuk dari batu yang berputar sangat dibatasi. Ya kalau memang aktivitas tekanan dan suhunya tidak ada variabilitas, ya hampir konstan ya, normalnya daerah wilayah itu sudah normal. Nah, atau tidak ada yang mencolok ya, contohnya di tropis. Di daerah tropis menanti barotropik di daerah garis lintang tengah. Beda, jadi antara barotropiknya tropis dan lintang tinggi berbeda ya, karena tadi di dalam perbedaan insolasi matahari menjadikan gerakan massa udara barotropik kalau di tropis sangat hampir rata sama suhu dan tekanan, tapi di lintang tinggi bervariasi. Nah, aliran barotropik adalah generasi dari atmosfer barotropik. Ya. Jadi ketika tekanan merupakan fungsi dari kerapatan saja dan sebagainya. Jadi memang betul ya, apa atmosfer itu kan kemarin kita bicara tentang massa udara ya, yang berisi dingin, basah, panas ya kan, bisa massa udara maritim tropis, udah basah, lembab gitu kan, tentu itu lebih berat ya kan. Tetapi yang massa udara kering, kemudian berarti agak kosong kan, nah seperti itu. Nah alirannya ya itu tadi, dengan aliran di mana permukaan isobalik adalah permukaan isopiknik dan sebaliknya. Suatu saat mungkin memiliki aliran barotropik dan dari fluida non barotropik, tapi fluida barotropik akan selalu mengikuti aliran barotropik. Contohnya termasuk lapisan barotropik lautan, gas ideal atau gas ideal isentropik. Jadi kalian pernah belajar apa namanya termodinamis di fisika mungkin ya, ada isentropik, ada gas ideal isotermal. Jadi gas-gas atmosfer itu kan sangat variasi ya, sangat variasi. Kerapatan gas juga menentukan cuaca. Contohnya ketika ada gunung meletus, ya kan, maka komposisi gasnya berbeda. Maka itu bisa menjadikan aktivitas cuaca. Atau di sebuah wilayah gas rumah kacanya sangat banyak ya, seperti daerah industri ya, maka dia akan mengakibatkan aliran daripada udara di sana berbeda dengan aliran udara yang tidak, yang masih bersih, yang tidak ada aktivitas industri ya kan, karena gas-gasnya, komposisi gasnya normal seperti itu. Nah tadi tentu kalau normal berarti kerapatannya ya normal, tapi kalau kerapatannya berbeda maka dia akan menjadikan aktivitas cuaca yang berbeda. Ini permukaan isopiknik ya, Mak. Ini adalah permukaan dengan kerapatan konstan dalam cairan. Jadi ketika massa udaranya hampir isi udaranya hampir sama, maka kerapatannya hampir konstan. Nah, permukaan isopiknik ini kontras dengan permukaan isobalik dan seterusnya. Jadi ketika fluidanya hampir sama atau gasnya atau yang sama, maka dia mudah menjadi isobalik atau isotermal. Nah, ini menggambarkan permukaan dengan tekanan konstan dan suhu konstan. Nah, sehingga permukaan ini karena disebut kepadatan iso, meskipun sebenarnya tidak benar ya, karena cuaca itu selalu berubah ya, selalu dalam bisa berubah. Tapi dalam analisis kita bisa menyatakan oh ini sama ya, padahal tidak ya, kayak umur kalian di kelas ini kan dibilangnya sama 20 tahun. Padahal ada yang 20 tahun 6 bulan, 20 tahun 1 bulan, 20 tahun 9 bulan, kan? 20 tahun 7 bulan 4 hari misalnya seperti itu. Nah, itu dianggap sama 20 tahun misalnya seperti itu. Nah, padahal sebenarnya tidak ya, karena itu secara parsial, secara keseluruhan itu mereka tidak ada yang namanya ISO ya, variable semua. Nah, akibat tidak sama tadi menyebabkan angin ya, dan angin termal adalah perbedaan vektor antara angin geostropik di ketinggian atas dikurangi dengan ketinggian yang lebih rendah di atmosfer. Jadi ketika angin geostropik di atas, lapisan yang berbeda itu pengurangannya namanya angin termal. Dan geser angin atau wind shear vertikal hipotesis yang ada jika ingin mengikuti keseimbangan geostropik horizontal, sedangkan tekanan mengikuti keseimbangan geostropik vertikal. Jadi kesetimbangan geostropik di horizontal. Jadi kalau bicara tentang hamparan lapisan secara horizontal ya, tanpa memberikan vertikalnya, maka itu namanya keseimbangan geostropik. Tapi ketika kita mengikuti ketinggian, nanti keseimbangan hidrostastik kan, karena ada tekanan hidrostastik adalah rho GHA ya,
Oke, rho sama dengan ketinggian kali gravitasi kan, seperti itu. Jadi mengikuti itu keseimbangan hidrostatik tekanannya. Tapi kalau angin lebih banyak mengikuti ke arah horizontal atau keseimbangan hidrostropik. Dalam meteorologi, atmosfer barotropik adalah atmosfer yang kepadatan udara hanya bergantung kepada tekanan, dari ketekanan. Namanya atmosfer. Akibatnya permukaan isobarik atau merupakan permukaan dengan kepadatan konstan. Dan permukaan isobarik juga akan menjadi permukaan isotermal, karena itu dari persamaan angin termal dan angin hidrostropik tidak akan bervariasi dengan kedalaman. Dan gerakan massa udara barotropik yang berputar sangat dibatasi ya. Jadi daerah tropis lebih nanti barotropik daripada garis lintang tengah karena suhu lebih seragam secara harian tidak tropis. Jadi barotropik di tropis tentu kita tahu ya, karena perbedaan tekanan yang tidak signifikan, tentu vortisitasnya jarang terjadi ya. Tidak sehebat pada yang ada di lintang tinggi atau lintang tengah. Nah, aliran barotropik adalah generasi dari atmosfer barotropik. Ya, ketika bahwa tadi perbedaan tekanan, perbedaan panas ini muncul alirannya, di mana tekanan adalah fungsi dari kerapatan dan sebaliknya. Jadi memang ya, massa udara yang setiap saat kerapatannya berbeda ya, setiap waktu berbeda ya, sehingga ada angin kan seperti itu. Nggak mungkin yang sebelah panas duluan, yang sebelah tetap dingin, yang sebelah isinya banyak, dan sebelah komposisinya sedikit. Nah, itu menimbulkan perbedaan tekanan, kemudian menimbulkan kerapatan, dan itu menimbulkan angin. Dengan kata lain, aliran fluida tadi atau aliran di mana permukaan isobarik adalah permukaan isopiknik dan sebaliknya. Ya, jadi suatu saat mungkin memiliki aliran barotropik dari fluida non barotropik, tetapi itu akan sama. Fluida berarti kan sama itu aliran barotropik ya, termasuk lapisan barotropik lautan, gas hidrotermal, mengulang kembali ya tadi. Jadi permukaan isopik ini adalah permukaan dengan kerapatan konstan di dalam cairan ya. Jadi ini udah ya tadi ya. Nah, ini kita lebih mudah melihat bagaimana jet stream dibentuk ya di sebelah sini. Jadi ini adalah jet streamnya. Akibat massa udara dingin dengan massa udara panas, boundary-nya dibedakan oleh sebuah jet stream, aliran jet. Kalau dengan satelit misalkan terlihat ya, misalkan di sini, aliran jet stream adalah arus udara yang mengalir cepat, sempit, berkelok di atmosfer atau di beberapa planet ya, termasuk bumi, bisa di Venus atau bisa di Mars, Pluto dan sebagainya. Di bumi aliran jet utama telah dekat ketinggian tropopause. Jadi sebelum tropopause ya muncul jet stream ya, dan merupakan angin barat yang mengalir dari barat timur. Jadi dia mengalir barat, terus bentuknya tidak mungkin lurus ya, berbelok-belok. Aliran jet dapat mulai, berhenti, dan terpecah menjadi dua bagian atau lebih. Jadi bisa juga split ya, terpecah-pecah, membentuk cuaca yang melewatinya, yang dilewatinya, bergabung jadi satu aliran atau mengalir ke berbagai arah, termasuk berwarna dengan arah sisa jet. Jadi tetap ya, seperti aliran air, ketika mengalir ada yang terciprat ya, terciprat atau menyimpang ya, seperti itu. Ya, ini adalah pola Rossby ya, pola Rossby yang dibentuk ya. Jadi kalau ini yang normalnya dimulai dari ada kutub ya, tentu karena ini ada lautan dan daratan, berbeda masanya kan, kemarin kan berbeda masanya, berbeda kerapatannya, berbeda suhunya, sehingga muncul kan. Nah, aktivitasnya akan bertambah, mungkin polanya menjadi lebih aktif ya, sehingga timbullah menjadi pusat tekanan tinggi, pusat tekanan rendah, ini ridge, ini trough-nya ya, kemudian membentuk vortex, kemudian lama-lama ya kan,
menjadi makin aktif sehingga muncul ya vortexnya atau low pressure-nya. Jadi bermuncul dari sederhana saja mungkin proses terjadinya lama-lama bisa menjadi pusat atau gangguan cuaca skala global. Paham ya, udah ya? Udah kebayang ya, jet stream ya, atau Rossby ya? Halo? Gimana? Apa? Siap, Halo, mulai. Aruna? Lumayan. Nah, ini adalah angin termal ya, angin termal yang terjadi rata-rata mungkin di tropis kecepatannya pasti lebih merah di sini ya, pada saat menuju ini nggak tahu nih apa biasanya, berarti ini artinya mungkin bulan Mei atau bulan Juni yang nggak dijelaskan. Jadi sekarang bisa mendeteksi ya bagaimana pertama kali baroklinik ya gelombang itu akan muncul ya, baru muncul ketika yang lebih panas duluan ya, yang paling panas ini kecepatannya berarti tinggi kan. Ini juga Rossby, bagaimana radius Rossby-nya ini ya dari warna ini muncul. Ini lebih jelas lagi ya di Amerika, masa udara dingin yang mendesak masa udara panas. Ini jet stream-nya, ini Rossby-nya ya, Rossby-nya ya kan, ini kan Rossby. Ini Rossby-nya ya. Ini juga sama, hampir sama tadi ya. Pertamanya muncul ya, mula-mulanya ketika dia bergerak terus, yang panas mendesak ya, sehingga di sini trough-nya udah low pressure di sini, maka dia akan low pressure ya, trough. Ya, ini pusat tekanan tinggi berarti kan. Ridge-nya ya, ridge ini loh. Ya paham ya? Ini trough, ini berarti ridge ya. Ini trough berarti ini ridge-nya ya kan. Ya kan, ini mungkin muncul nanti dua badai tropis misalkan, bisa jadi karena dimulai dari sini. Ini lebih jelas lagi ya. Daerah kutub kecepatan anginnya kencang ya, jet muncul jetnya, dan ini udara panas ya, terus seperti ini ya, dan ini dari high-nya dan ini low pressure. Nah ya, jadi yang disebut range ini ya, range-nya high, eventnya low, trough. Ini berarti kan memutar ini ke di utara kan, di utara rawan ada loncang. Sementara antisiklonya, jadi pada dasarnya Rossby ini bisa menentukan awal mula pusat angin, pusat tekanan rendah, dan itu berdampak kepada cuaca yang akan terjadi. Atau dia nanti akan mengetahui posisi apa cell headline-nya ya, cell headline. Baik, ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Gimana Dimas? Ya Pak, Lo bisa? Paham? masih ditelaah dulu Pak. Oh, ditelah dulu. Gimana Aswar? Siap Pak, mohon izin Pak, masih mencerna Pak. Mencerna. Dari gambar kelihatannya
Gimana? Mari, ada pertanyaan? Nah, kalau di yang namanya Rossby itu sebenarnya di lintang menengah ya. Dia akan berdampak kepada tropis. Kalau yang tropis tadi munculnya hanya ada dari Samudra Pasifik. Tapi itu di lapisan atas, ya kan? Tadi kan dijelaskan di teori kan? Karena syaratnya itu kan dia global. Syaratnya itu adalah skala global dia kan. Skala global yang timbul karena dia perbedaan gradien tekanan atau angin termal yang besar. Jadi pertama tadi kan ketika massa udara dingin dan massa udara panas bertemu, ya kan dia mengalir sehingga dia alirannya membentuk gelombang Rossby itu. Di tropis kan hampir sama tadi. Nah, yang muncul di tropis itu pada lapisan atas ketika ada terjadi yang mampu itu adalah dari Samudra Pasifik bagian tengah gitu. Kan? Emang Pak Aris jelasinnya gimana? Rossby yang di tropis itu bagaimana? Mary. Hah? Konsepnya gimana? Sama. Nah, kalau yang pengaruh tropis kan banyak gelombang MGO, ya kan? Cuma MG kan skalanya hanya separuh bola aja kan, karena dia muncul di mana di sebelah timur Afrika dan bergerak ke arah Pasifik kan hanya. Terus gelombang Kelvin itu muncul dari bawah itu maksudnya bawah Indonesia, barat dari Indonesia kan, dari pada saat Indonesia mengalami musim hujan. Nah, atau dari Antartik Selatan ya. Antartik Selatan muncul pusat tekanan tinggi yang dia momentumnya mengalir ke arah tropis. Karena tropis lagi ada banyak pusat konveksi. Ketemulah dia dengan ada Rossby dari utara yang mendesak atau yang menjadi seruakan dingin di Asia dan dia menuju memasuki tropis. Nah, keduanya ini lama-lama bisa menjadi intertropical convergence zone gitu. Jadi si Rossby itu kalau di Rossby di selatan munculnya nanti di puncak musim kemarau atau pusat pada saat Australia mengalami puncak musim dingin kalau ada ya. Di puncak musim dingin baru muncul Rossby yang kalau memang sampai ke Indonesia maka dia akan berdampak musim kemarau yang kering karena massa udara kering dari kutub selatan gitu. Jadi kalian kalau menganalisa meteorologi pertama melihat kalau disuruh membuat analisa Indonesia 7 hari ke depan, berarti pertama yaitu gelombang Rossby-nya, gelombang Kelvin-nya, MGO-nya, ya kan, El Nino-nya, monsunnya seperti itu. Nah, baru masing-masing itu berpengaruhnya di mana? Kalau di Indonesia bagian utara yang mempengaruhi siapa? Yang di Indonesia bagian selatan yang mempengaruhi siapa? Indonesia bagian barat, bagian utara mana? Seperti Sabang atau Kepulauan Riau berbeda dengan Jawa Barat, ya kan, atau Lampung. Gorontalo, Kalimantan berbeda lagi dengan Papua atau berbeda lagi dengan Nusa Tenggara dan Bali seperti itu. Itu kita harus paham betul akibat benua maritim yang luas ini pengaruhnya beda-beda di masing-masing wilayah tadi, ya. Itu baru wilayah, belum topografinya, ya kan. Yang kita pelajari seperti jenis-jenis massa udara kemarin. Ada yang lain? Halo? Mohon izin, Pak. Oke, gimana?
Izin Pak, Ya, boleh minta ulang jelaskan yang tadi nggak Pak, yang gelombang Kelvin bertemu dengan apa, terus tiba-tiba jadi ITCZ itu Pak. itu ada di mana ya? Kurang paham Pak. Iya. ITCZ, nah ya, saya cari filenya ya. Kan filenya nggak ada di sini kan? Ini kan pelajaran semester lalu kan di tempat saya ini. Nah. Ya, asumsinya begini ya. Bisa juga dari sini. Ini ada gelombang nih kan. Ini jet stream ya kan. Ini jet stream misalkan. Di sini muncul ya. Kelvin itu muncul dari sini kan. Muncul dari sini. Tapi ini kan nanti dibelokkan ke arah kanan. Ya, ini dibelokkan ke arah kanan, ini dibelokkan juga ke arah kiri ya kan, kanan juga nih kan. Ya. Nah, atau dari sini ketemu. Nah, ITCZ seperti itu. Mungkin ada yang lain. Oke. Nah, jadi si Kelvin itu muncul dari sini, ya sini. Tapi pada saat bulan Januari ya, Februari. Nah, Januari ini ya, Januari ini. Ya ini, jadi ini merambat nih Kelvin nih. Ketemu ya. Nanti ini ada Rossby tadi ya. Di sini ada Rossby, ini high-nya mungkin ada low lagi nanti. Nah, high tadi mendesak udara dingin, momentumnya sampai kepada masa uap air tadi, masa udara terus yang hangat yang di atas Laut Cina dan mungkin Laut Cina Selatan dan Selat Karimata ya, kan penuh dengan air kan, basah. Ini si Kelvin muncul ya kan. Dari sini kan. Itu permata ya. Dan di sini ada low ya kan. Maka dia mengarah ke arah pusat low tadi. Jadi dua-duanya konvergen seperti ini maksudnya. Tapi bukan secara sederhana nih, high-nya mungkin banyak di sini ya. Di sini juga tidak hanya satu ya high-nya. Tapi secara besar bahwa dia akan muncul dari arah barat daya Indonesia, ini muncul dari utara atau di daerah Laut Cina atau di mungkin dari Mount Everest, ini daerah India sana ya, atau muncul dari Hong Kong seperti itu mendesak ke arah Laut Cina Selatan atau Selat Karimata. Nah, sehingga ketemunya tadi di Januari tadi nih kan. Nah, seperti itu. Konvergensinya.
Mana Permata? Siap, izin Pak. Berarti gelombang Kelvin itu bisa diartikan kayak pusat tekanan tinggi dari selatan yang bergerak ke utara gitu ya Pak? Bergerak menuju, bukan ke utara ya, bergerak menuju eh, tropis ya, ekuator ya, menuju ekuator ya, menuju ekuator. Jadi energinya ya, energinya itu mendorong uap air yang di Samudra Hindia semakin aktif di Indonesia. Sementara Rossby mendorong uap air dari Laut Cina Selatan dan Selat Karimata. Maka pada bulan Januari Indonesia mengalami musim hujan. Kalau ditambah dengan MGO, ya udah makin menderita Indonesia kan. Atau ditambah dengan dipole mode, ya kan, makin menderita. Ditambah lagi dengan La Nina, udah seperti itu. Jadi, tapi kan tidak pernah ya empat-empatnya tuh jadi saat atau sekian. Nah, bagaimana kalau di saat itu misalkan musim hujan tiba-tiba berkurang hujannya? Nah, berarti tidak ada aktivitas yang tadi. Rossby-nya tidak aktif, Kelvin-nya tidak aktif, MG-nya tidak aktif. Ya, sehingga hujannya kecil-kecil di musim atau break, monsoon break ya kan. Karena tidak ada energi yang mendorong massa udara di atas lautan itu ke arah ekuator gitu. Orang bilang monsoon break ya kan. Gimana? Paham? Insya Allah paham Pak. Mulai ke gambar bagaimana arahnya gitu. Lim? Izin Pak, mungkin saya sendiri masih mau mencari referensi lain buat tambahan informasi. Ya, kalian kan udah dibilang referensinya di ini ya. Nah, halaman 300-an ada. Yo, ini lengkap nih ya. Kamu bisa jadi profesor di sini. Habis bukan? Nah, ini ada matematika, fisikanya. Ya, ayo udah. Insyaallah. Bangun dari jam 11 kan jam 11 begitu. Mau di luar. Buku ini sangat lengkap ya. Sangat lengkap. Kita belajar dari sini semua sama ya. Kalian belum belajar ini sama memahami tentang analisa cuaca. Ini secara dinamis dan statis secara matematis ya di sini diajarkan juga. Ya kan? Pola tekanan tinggi, ya kan? Pola tekanan tinggi tadi. Terus kita lihat di sini ya kan? Jetnya tadi subtropis. Nah, inilah yang disebut tadi kan jet stream ya. Ini kan jet stream ya. Subtropis bukan jet stream ya, subtropis bukan. Yang ada yang dari sini itu bisa mendesak ke arah kutub, tapi di lapisan mendekati tropopause, upper tropopause nih ya, gitu ya. Status ya. Ini muncul jet-jetnya.
Dan geotropis di sini juga diajarkan. Ya, paroklinik dan polar jet di tropoposnya. Dan dia ketinggiannya lintang tinggi ya, munculnya tinggi. Tapi di ekuator tuh hampir sama ya, hampir paroklinik hampir sama. Tapi di sini udah mulai kelihatan ada gradiennya lebar. Nah, dari jetnya ini, jet itu adanya di jet ini ya, maka Rossby-nya di sini kan, nggak sampai tropis ya tadi ya. Nah, ini bagaimana muncul vortisitasnya kalian bisa ya. Terus secara global ya, akibat daratan dan lautan tadi, kemudian pemanasan. Ini yang kemarin mountain ya, Rocky Mountain. Nah, jadi jet stream, ya kan, kutub tadi, gelombang Rossby ini ya muncul kan. Pertamanya harusnya seperti ini, tapi tidak, kenyataannya dia ini panjang gelombangnya siapa? Mary ya kan? Ini kan panjang gelombangnya. Jadi tidak di tropis ya, tidak di tropis. Jadi bisa menghitung tuh kalau pusing ya kalau suruh menghitung berapa vortisitas dan sebagainya ya. Karena analisa cuaca tidak menghitung seperti itu. Ya, bagaimana lajunya si Rossby ya, ini. Kan ketika ini udara yang panas ya kan, ada ekuator dan kutub beda kan, beda-beda. Jadi panas ini menyebabkan gelombang Rossby tadi. Jadi yang menentukan pola cuaca itu adalah nanti kan untuk besar bagaimana titik Z di mana, ya kan? Terus sel Hadley di mana, ya kan? Ini muncul wave, eddy wave, gelombang eddy. Terus ini Rossby ya kan, ini Rossby kalau lagi di selatan. Ini kan termasuk sirkulasi umumnya ya. Jadi intinya seperti ini. Tapi ini contoh bukan di Indonesia ya, ini kan 60 Amerika ya. Jadi kalian bisa mempelajari STOOL ya, kalau memang mempelajari STOOL ya, tentu akan mendapatkan ilmu yang luar biasa sekali. Semua mata kuliah ada di situ. Baik, ada pertanyaan? Halo? Robert? Ya. Streamline bisa, isobar bisa. Isobar bisa, streamline bisa, ya kan? Tetapi dia akan muncul secara kuat itu pada saat puncak musim dingin, nah itu di utara atau musim dingin di selatan, ya kan?
Karena dia kekuatan udara dingin dan kekuatan udara panas. Jadi menggunakan satelit ya. Dia juga awan-awannya ya, biasanya awannya terlihat. Kalau radar nggak bisa ya. Ada lagi yang lain? Yang lain gimana? Bisa terima nggak? Gimana, Dava? Sudah mulai memahami, Pak. Sudah mulai kita ya. Sederhana aja dari gambar-gambar tadi kelihatan ya munculnya Rossby itu gimana sebenarnya. Kalau mau detail pelajari stulnya ya tentang dinamisnya, tentang matematisnya seperti itu. Ya, saya minta maaf karena saya lagi nggak enak badan ya. Jadi nggak kuat untuk lanjut mengajar ya. Saya harus istirahat nih ya. Karena lagi nggak enak badan, mohon maaf. Saya cukupkan di sini ya. Nanti kita bisa diskusi di pertemuan berikutnya ya. Karena dari semalam saya demam jadi nggak enak badan. Jadi sekali lagi mohon maaf hanya sampai di sini. Pertemuan ini nanti kalau ada pertanyaan bisa diteruskan di pertemuan berikutnya. Ya, Taruna udah hadir semua. Ya sudah ya. Baik, terima kasih. Udah absen semua ya. Baik, saya close Google Meet-nya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap Pak, terima kasih Pak.